Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota yang pertama ada Adia Purnama, Amelia Rahma, Dwi Meliniawati, Erna Sulistianingsih, Gema Nursi Lestari dengan judul penelitian korelasional. Penelitian korelasional merupakan suatu penelitian yang melibatkan kegiatan pengumpulan data untuk menentukan adakah hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan tujuan penelitian korelasi yang menjelaskan perilaku penting manusia dan memprediksi kemungkinan hasil. Tujuan utama dari penelitian korelasional adalah untuk memperjelas pemahaman kita tentang fenomena penting dan mengidentifikasi hubungan antar variabel. Penelitian korelasi, sebagian besar peneliti mencoba untuk mendapat beberapa gambaran tentang sebab akibat. Namun, pencarian sebab akibat dalam peneliti penuh dengan kesulitan meskipun demikian. Hal ini bisa menjadi langkah yang berguna dalam mencari penyebab. Kajian prediksi. Jika ada hubungan yang cukup besar antara dua variabel, maka ada kemungkinan untuk memprediksi skor pada suatu variabel jika skor pada variabel lainnya diketahui. Variabel prediktor, yaitu variabel yang digunakan untuk membuat prediksi. Yang kedua, variabel kriteria, variabel yang mampu memprediksi tentang apa yang dibuat. Persamaan prediksi sederhana. Walaupun skor plot merupakan perangkat yang cukup mudah untuk digunakan dalam pembuatan prediksi, namun tidak efisien ketika pasang nilai dari sejumlah besar individu telah dikumpulkan. Untungnya, garis regrutasi dapat dijelaskan dalam bentuk persamaan prediksi sebagai berikut. Y1 aksen sama dengan A plus BX1. Persamaan prediksi sederhana, Y1 aksen sama dengan A plus BX1. Y1 aksen adalah skor prediksi pada Y. Y, variabel kriteria untuk individu I. X1 adalah skor individu I pada X, atau variabel prediktor. Dan nilai-nilai A dan B dihitung secara matematis dari nilai aslinya. A dan B adalah konstanta. Perhitungan prediksi skor dengan persamaan ini tidak akan tepat, maka peneliti juga menghitung indeks kesalahan prediksi, yang dikenal dengan sebagai standar error dari estimasi. Indeks ini memberikan perkiraan sejauh mana kemungkinan skor diprediksi tidak benar. Semakin kecil standar error dari estimasi, semakin akurat prediksi. Jika kita memiliki informasi lebih lanjut tentang siapa individu yang kita prediksi, kita harus mengurangi kesalahan prediksi kita, dikenal dengan teknik regresi berganda atau korelasi berganda. Regresi berganda adalah teknik yang memungkinkan peneliti untuk menentukan korelasi antara variabel kriteria dan kombinasi terbaik dari dua atau lebih variabel prediktor. Persamaan regresi berganda, Y aksen sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3. Koefisien korelasi berganda dilambangkan dengan R, menunjukkan kekuatan korelasi antara kombinasi variabel prediktor dan variabel. Dapat dianggap sebagai korelasi Pearson sederhana antara skor aktual terhadap variabel kriteria dan nilai-nilai prediksi pada variabel tersebut. Jika R plus 100, artinya skor diperkirakan berkorelasi dengan sempurna.
dengan nilai-nilai yang sebenarnya pada variabel kriteria. Analisis fungsi diskriminasi. Dalam peneliti prediksi, variabel kriteria bersifat kuantitatif, yaitu melibatkan nilai yang bisa masuk di mana saja sepanjang kontinum dari rendah ke tinggi. Kadang, variabel kriteria melibatkan keanggotaan dalam kelompok kategori dan skor selanjutnya. Teknik regresi berganda tidak dapat digunakan ketika variabel kriteria merupakan kategori. Yang digunakan adalah teknik yang dikenal sebagai analisis fungsi diskriminan. Tujuan dari analisis dan bentuk persamaan prediksi sama dengan pada regresi berganda. Analisis faktor adalah suatu teknik yang memungkinkan pencairan kembali untuk menentukan apakah variabel dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Teknik dasarnya melibatkan pencarian untuk cluster dari variabel yang berhubung satu sama lain. Koefisien determinasi adalah kuadrat dari korelasi antara variabel prediktor dan variabel kriteria dilambangkan dengan R². Koefisien determinasi menunjukkan presentasi dalam nilai pada variabel prediktor. Analisis jalur digunakan untuk menguji kemungkinan dari hubungan kausal antara tiga variabel atau lebih. Beberapa teknik lain yang kita memiliki jelaskan dapat digunakan untuk mengeksplorasi teori-teori tentang hubungan sebab akibat. Tetapi, analisis jalur lebih kuat daripada yang lain. Hal penting pada analisis jalur adalah untuk merumuskan sebuah teori tentang kemungkinan penyebab fenomena tertentu, yaitu untuk mengidentifikasi variabel kausal yang bisa menjelaskan mengapa fenomena tersebut terjadi, dan kemudian untuk menentukan apakah relasi antara semua variabel-variabel konstan dengan teori. 4 langkah dasar analisis jalur. Yang pertama, sebuah teori yang menghubungkan beberapa variabel yang diformulasikan untuk menjelaskan fenomena tertentu yang berhubungan. Yang kedua, variabel yang ditentukan oleh teori kemudian diukur dalam beberapa cara. Yang ketiga, koefisien korelasi dihitung untuk menunjukkan kekuatan hubungan antara masing-masing pasangan dan variabel yang dikendalikan dalam teori. Yang keempat, hubungan antara koefisien korelasi dianalisis kaitannya dengan teori. Pemodelan struktural adalah metode yang mutakhir untuk menjelajahi dan mungkin mengkonfirmasi penyebab antara beberapa variabel. Langkah dasar penelitian korelasi. Perumusan masalah. Ada 3 jenis masalah umum yang menjadi fokus penelitian korelasional. Yang pertama, apakah variabel X berhubungan dengan variabel Y? Yang kedua, apakah variabel P dapat memprediksi variabel C? Yang ketiga, apakah ada hubungan antara sejumlah besar variabel dan prediksi apa yang dibuat didasarkan pada hubungan tersebut? Sampel. Yang pertama, pemilihan sampel diharapkan random. Yang kedua, langkah utama pemilihan sampel adalah mengidentifikasi populasi. Yang keempat, jumlah sampel lebih dari 30 itu sangat akurat dan kurang dari 30 itu akurat. Instrumen digunakan untuk mengukur 2 variabel atau lebih yang terlibat dalam penelitian korelasi dan harus menghasilkan data kuantitatif. Instrumen dapat berbentuk tes, kuesioner, observasi, dan lain-lain. Yang ketiga, instrumen harus reliable dan valid. Dari desain penelitian, korelasi dapat dilihat 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, variabel yang diukur oleh O1 mungkin menyebabkan variabel yang diukur oleh O2. Yang kedua, variabel yang diukur dengan O2 mungkin menyebabkan variabel yang diukur oleh O1. Yang ketiga,
mungkin teridentifikasi dan terukur di mana variabel dapat menyebabkan kedua variabel lainnya. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam waktu singkat, dalam satu sesi atau dua sesi, atau segera setelah yang lain. Menurut penelitian prediksi, pengukuran variabel kriteria sering terjadi sesaat setelah pengukuran variabel prediktor. Analisis data dan instrumentasi. Ketika variabel tersebut berkorelasi, koefisien korelasi dihasilkan. Koefisien ini akan menjadi desimal di suatu tempat antara 0,00 dan plus 1,00 atau min 1,00. Semakin dekat dengan koefisien plus 1,00 atau min 1,00, semakin kuat hubungannya. Apa yang kita ketahui tentang koefisien korelasi? Arti dari koefisien korelasi tergantung pada bagaimana ia diterapkan. Koefisien korelasi memberikan hasil yang tinggi pada prediksi kinerja individu, tetapi pada penelitian pendidikan korelasi tinggi jarang diperoleh. Digunakan juga melihat reliabilitas dan validitas, disebut dengan koefisien reliabilitas dan koefisien validitas. Ada 5 ancaman terhadap validitas internal dalam penelitian korelasi, yaitu yang pertama, karakteristik subjek, yang kedua, lokasi, yang ketiga, instrumentasi, yang keempat, pengujian, dan yang kelima, kehilangan. Instrumentasi. Yang pertama, kerusakan instrumen, yang kedua, karakteristik alat pengumpulan data, yang ketiga, alat pengumpulan data bias. Sekian presentasi dari kelompok 2.